Kemudian di hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Agus Hermanto. Beliau adalah pakar ya di bidang keamanan teknologi informasi. Kemudian di sini saya tampilkan CV dari Bapak Agus Hermanto. Beliau menempuh pendidikan saat ini di PhD candidate di Faculty of Computer Science and Information Technology di UTHM Malaysia. Beliau menempuh Master of IT Management di tahun 2015, School of Interdisciplinary in Management and Technology, Institut Teknologi 10 November. Kemudian intern student di tahun 2021 di Smart City Development National University of Singapore atau NUS. Kemudian beliau ini Pak Agus Hermanto atau bisa kita panggil dengan Pak Aher di malam hari ini portfolio beliau sangat banyak, yaitu beberapa ada di bidang pemerintahan, tata kelola. Kemudian pengalaman beliau terkait keamanan cyber yaitu yang pertama konsultan ISO 7001-2022, readiness pada 2023 di Pertamina ET Cepu. Kemudian konsultan ISO 27001-2022, fase surveillance di PTPN 12 tahun 2023. Kemudian konsultan ISO 27001-2013 certification PTPN 12 di tahun 2022. Konsultan ISO 27001-2013 certification di PLN Batubara 2022. Kemudian beliau juga pernah menjadi narasumber untuk pelatihan keamanan jaringan komputer oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada Maret 2022. Kemudian anggota tim penyusun kajian tata kelola perkembangan teknologi bidang aplikasi informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika tahun 2021. IT Security Auditor berbasis ISO 27001 di PT Kargo Online System tahun 2021. Kemudian Auditor Indeks Keamanan Informasi kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan tahun 2020. Nah, lumayan banyak sekali pengalaman beliau di dalam bidang keamanan cyber. Jadi mungkin tanpa menunggu lama, akan saya persilahkan Pak Agus Hermanto untuk menyampaikan materinya di malam ini. Baik Pak, dipersilahkan untuk disampaikan materinya. Ya, oke. Terima kasih Mas Adit atas perkenalannya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai untuk sharing pengetahuan. Nanti ini sifatnya diskusi saja ya, Bapak Ibu. Pengalaman Bapak Ibu yang ada di lapangan bisa jadi akan berbeda-beda dan itu akan menambah warna dalam pengetahuan yang akan kita dapatkan bersama di malam hari ini. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, sebagaimana intro yang pernah saya sampaikan bahwa saat ini kerentanan teknologi digital di negara kita itu sangat sudah memasuki indikator merah ya, Bapak Ibu, artinya rentan sekali karena miliaran serangan dalam 1 tahun itu masuk. Nah, salah satu upaya kita agar negara kita ini relatif dapat bertahan gitu ya dari berbagai macam serangan cyber, maka kita harus mempunyai pengetahuan pribadi yang cukup dalam melakukan pengamanan data pribadi minimal dan juga aset-aset digital dari organisasi ya,
dalam hal ini adalah koperasinya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita itu kan punya data. Berapa sih harga dari data pribadi kita? Kita simak cuplikan video berikut ini, Bapak Ibu. Ya, baik, mungkin saya mau mention untuk sedikit poin Bapak Ibu. Tapi meskipun murah, tunggu dulu. Oke, mungkin ini semua cuma buat seru-seru. Ya, ke akhir. Tapi banyak nggak sadar ngasih data pribadi kita dengan sukarela dan cuma-cuma. Dan mungkin kalian juga bagas sampai ada yang jual beli data pribadi di internet. Emang berapa harganya data pribadi kita kalau dijual di luar sana? Ya, siap terkejut karena jawabannya murah banget. Iya, murah banget. Bahkan informasi kayak nama, umur, kota tinggal itu tuh cuma setara sama seharga kayak kaleng soda bekas. Tapi meskipun murah, tunggu dulu sebelum ngobrol data kita di mana-mana. Karena jika kita ngeliat sisi lain di balik harganya yang murah, nyatanya data pribadi kita bisa bikin kerugian yang super mahal banget kalau nggak hati-hati dijaga. Kenapa bisa begitu? Oke, balik lagi ke challenge yang seru ini. Nah, nyatanya semua info yang kita update ini ternyata bisa dimanfaatin buat kejahatan yang zaman sekarang udah makin canggih. Misalnya dengan tahu nama panggilan atau kota-kota tempat kita tinggal, penjahat zaman sekarang itu bisa sok kenal dan mintain duit yang gak sedikit. Atau nggak cuma itu, ada yang lebih serem lagi, dimana mereka juga bisa pakai foto dan identitas buat nipu orang lain. Iya, bahkan mungkin saking gampangnya orang Indonesia ditipu dan dicuri data pribadinya, Indonesia pun pernah jadi target penipuan online nomor 1 di Asia Tenggara. Sungguh prestasi yang membanggakan. Dan ancaman terkait data pribadi kita pun gak berhenti di diri kita masing-masing aja, tapi juga bisa dipakai ternyata jadi senjata massal ke masyarakat. Biar kebayang langsung pakai contohnya di kasus terkenal ini. Jadi ada satu ketika, partai sang calon presiden waktu itu dapetin data puluhan juta orang Amerika biar tahu gimana pandangan politik warga Amerika saat itu. Dari pengetahuan itu, mereka manfaatin itu sampai ujungnya bisa sampai menang pemilu. Ya, sungguh mengerikan. Dan dari contoh itu, kita semua tahu saking berharganya kalau diibaratin, data itu emang bisa jadi minyak zaman sekarang. Karena itulah yang kejadian. Coba lihat, inilah 5 perusahaan yang paling kaya raya zaman dulu. Dan coba lihat lagi, inilah perusahaan-perusahaan terbesar dunia sekarang. Kalau kalian teliti, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka sama-sama ngolah data kita menjadi dalam tanda kutip emas yang baru. Oke, kesimpulan video ini sekarang kita tahu kalau data kita itu murah. Tapi di saat bersamaan juga kita jadi tahu kalau dilihat dari sisi lain, data kita luar biasa mahal. Dan di zaman sekarang
yang serba online pun rasanya susah banget untuk nggak ngasih data pribadi kita. Makanya kalau kalian punya tips untuk ngejaga data kita satu sama lain, coba share di kolom komentar di bawah. Semoga itu bisa ngebantu kita satu sama lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, ini adalah beberapa insiden cyber yang melanda negara kita ya, Bapak Ibu, yang sempat menjadi heboh pada beberapa bulan yang lalu. Kemudian ini juga jumlah serangan di tahun 2022 dan 6 bulan pertama di tahun 2023. Di sana dilaporkan 22 serangan per detik. Nah, ini sudah merah ya, Bapak Ibu, terbakar ini kalau kita ibaratkan sirkuit gitu, sudah sangat terbakar saking banyaknya serangan yang masuk. Kemudian indeks keamanan cyber kita peringkat 3 terendah di G20 ya, Bapak Ibu, GCI, Global Cyber Security Index. Nah, dampaknya apa? Jika indeks keamanan cyber Indonesia ini rendah, kepercayaan investasi atau investor juga ikut berkurang, Bapak Ibu, dan kepercayaan internasional dalam melakukan transaksi elektronik itu juga menjadi berkurang, Bapak Ibu. Maka ini menjadi PR-nya DSSN dan juga Kemenkominfo untuk memperbaiki peringkat tanggung jawab dua instansi itu. Nah, sebagai warga negara tentu kita juga harus memberikan dukungan agar semakin naik indeks keamanan cyber. Dan ini adalah juara, kita menjadi juara kebocoran data terbanyak di lingkup ASEAN atau Asia Tenggara. Nah, berdasarkan insiden-insiden cyber tadi, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya, perlu kita ketahui apa saja. Yang pertama adalah jenis-jenis serangan cyber atau cyber attack. Kemudian ada prinsip dasar keamanan informasi yang berupa CIA Triad dan juga Security Trinity ya, dan juga AAA. Kemudian dari sisi regulasi ada TSTE, Perban SMKI, PDP, dan ITE. Kemudian bagaimana kita membangun kewaspadaan dengan menjaga etika di media sosial. Ya, secara umum ada 4 jenis serangan yang sangat terjadi ya, sangat pasti terjadi. Itu adalah phishing, kedua adalah ransomware, yang ketiga adalah sniffing, dan yang keempat adalah denial of service atau DOS. Nah, phishing itu seperti apa sih? Nah, ini adalah ilustrasinya, Bapak Ibu.
salah satu contoh phishing ya, di mana beberapa waktu lalu mungkin di handphonenya kita, teman kita, keluarga kita menerima undangan yang sempat heboh itu, undangan tapi dia bukan berupa gambar atau berupa dokumen PDF, tetapi berupa APK. Nah, ini juga salah satu bentuk phishing di era media sosial ya, Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-kali kita mudah membuka link ataupun file yang kita tidak tahu apakah itu nanti mengandung instruksi berbahaya bagi perangkat kita atau tidak. Khususnya dari nomor-nomor yang tidak kita kenal, macam itu. Kemudian ini adalah ilustrasi dari ransomware. Ransomware itu adalah teknik phishing yang lebih canggih. Dia juga mengirimkan semacam clickbait ya, ataupun bentuk yang menyamar seolah-olah itu adalah dari lembaga resmi ataupun dari bagian organisasi yang resmi. Nah, begitu pancingan tadi atau clickbait tadi itu kita klik gitu ya, kita eksekusi, maka otomatis malware-nya berjalan di komputer kita atau di HP kita. Nah, efeknya apa? Seluruh data kita akan dikodekan, Bapak Ibu, sehingga tidak bisa dibaca. Supaya bisa kembali dibaca karena ransom itu adalah tebusan, maka kita bayar agar data kita dibaca kembali. Ini pun sangat tidak dianjurkan karena belum tentu juga mereka akan benar-benar mengembalikan data kita. Nah, semacam itu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan layanan bank syariah tertentu beberapa waktu lalu yang mengalami down, nah itu juga kemungkinan besar diakibatkan ransomware, walaupun mungkin manajemen banknya tidak menyampaikan secara terbuka. Nah, ini adalah sniffing. Sniffing ini adalah penyusupan ke jaringan internet dengan tujuan pencurian data. Pagi yang indah di Cyberkarta Cafe. Gak kayak hari-hari biasa, pagi ini belum banyak orang yang datang, menciptakan suasana sepi dan syahdu. Sembari ditemani secangkir espresso, Benny merencanakan liburan ke Yogyakarta. Benny memesan tiket pesawat, hotel, dan membayangkan night time di Malioboro. Oh banget kan? Tapi di saat yang sama ada hacker di kafe tersebut. Hackernya sudah menebarkan jala. Benny tidak tahu bahwa jaringan wifi di kafe itu sudah dimonitor oleh hacker. Akibatnya, ketika Benny mengirimkan informasi kartu kreditnya, sang hacker berhasil menyadapnya
Bahayanya, hacker ini bisa menguras habis kartu kredit milik Benny dan menjadi sultan di negeri Waka-Waka. So, buat kamu, jangan biarin hacker itu jadi sultan. Caranya mudah, dengan membiasakan tidak menggunakan wifi publik untuk mengirimkan informasi sensitif. Ya, jadi kebiasaan budaya di negara kita itu kan kalau ada yang gratis maka akan dimanfaatkan. Nah, ini juga tidak terlalu salah, tetapi apabila menyangkut keamanan data, maka Bapak Ibu tidak gampang untuk menggunakan WiFi publik ya. Termasuk misalnya di terminal, stasiun ya, ataupun di taman kota misalnya, yang pengelolaan jaringan WiFi-nya belum jelas tingkat keamanannya. Jadi kalau hanya mungkin sekedar menonton YouTube gitu, mungkin tidak apa-apa ya, tidak ada pengiriman informasi sensitif. Tetapi apabila Bapak Ibu berniat mengirimkan data, mengupload data, maka sebaiknya tidak menggunakan WiFi publik. Pagi yang indah. Nah, sedangkan ini adalah yang puncak serangan yang paling hebat, ini adalah DOS. Seperti apa kita lihat ilustrasinya, Bapak Ibu. Ya, ini bukan terputus ya Bapak Ibu, tapi menunjukkan telah terjadi serangan. Nah, serangannya itu adalah membanjiri jaringan atau server dengan fake traffic, yaitu permintaan request yang berlebihan. Nah, cara ini akan menyebabkan jaringan tersebut menjadi berlebihan sehingga seluruh koneksi yang masuk ke dalam jaringan tersebut menjadi macet. Kalau di ilustrasi itu dicontohkan ketika hacker melakukan DOS, otomatis seluruh koneksi ke komputer lain menjadi putus, macam itu. Nah, setelah kita lihat tadi berbagai macam serangan, nah bagaimana sih prinsip keamanan informasi? Di dalam prinsip keamanan informasi ada yang namanya CIA Triad ya, Bapak Ibu. Seperti apa itu? Prinsipnya adalah yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Maksudnya apa? Bahwa kita harus menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak atas informasi tersebut. Yang kedua adalah integritas. Kita harus memastikan informasi yang sifatnya konfidensial tadi atau rahasia tidak dapat diubah oleh orang-orang yang tidak berhak melakukan perubahan. Dan yang terakhir adalah availability atau ketersediaan. Harus menjaga agar informasi yang dibutuhkan itu selalu tersedia setiap saat untuk diakses. Nah, ini adalah 3 prinsip dasar dalam keamanan informasi. Apabila salah satu prinsip ini dilanggar, berarti telah terjadi kebocoran keamanan informasi. Nah, cara menerapkan bagaimana? Nah, di confidentiality, aset data krusial harus tertutup untuk umum. Ya, misalkan data-data anggota koperasi, kemudian data transaksi, itu adalah aset digital yang sangat berharga ya, valuable, sehingga kita harus yakin bahwa data tersebut mampu kita jaga kerahasiaannya. Nah, berikutnya adalah integrity.
Nah, terutama di transaksi keuangan ya, Bapak Ibu, koperasi tidak lepas dari transaksi keuangan. Ini harus dipastikan tidak ada modifikasi sepanjang tidak ada akses yang diberikan untuk melakukan perubahan data keuangan. Dan yang ketiga adalah availability. Kapanpun anggota koperasi mau melihat saldo, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, belanjanya, itu harus bisa dilihat kapanpun. 24 jam, 7 hari seminggu. Begitupun dengan pengurus. Ketika membutuhkan data transaksi anggota atau melakukan monitoring transaksi, pengurus pun bisa melihat atau memastikan data tersebut dapat diakses 24 jam 7 hari dalam seminggu. Ini adalah maksud dari availability. Nah, serangan terhadap kerahasiaan ada beberapa ya. Yang pertama adalah phishing, tadi sudah kita lihat. Ransomware, sniffing. Nah, man in the middle itu seperti apa? Nah, man in the middle berarti dia adalah orang yang ada di tengah. Contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu saling menggunakan perangkat WiFi di bandara misalnya, atau di terminal bis. Nah, Bapak Ibu menghubungi suami atau istrinya atau anaknya gitu ya, melalui pesan instan. Nah, man in the middle ini, dia akan menangkap pesan tersebut, mengganti isi pesan, kemudian melanjutkan pengiriman ke target. Misalkan saya akan mengirim pesan ke Mas Adit, kita besok janjian di kantor jam 9. Pesan ini saya kirim ke Mas Adit. Nah, ada man in the middle yang menangkap pesan ini, pesannya dirubah. Mas Adit, besok kita ketemu jam 8. Pesannya sudah dirubah kan? Aslinya jam 9 menjadi jam 8. Nah, oleh penyerang, pesan ini dilanjutkan pengirimannya ke Mas Adit. Nah, Mas Adit menerima pesan tersebut, kemudian dibuka. Tidak ada virusnya ya Bapak Ibu, hanya merubah konten pesan. Pesan ini dibuka, otomatis berbunyi, Mas Adit besok kita ketemu jam 8. Dan itu tetap taknimnya adalah saya selaku pengirim. Sehingga besok Mas Adit datangnya pagi jam 8. Padahal saya janjinya ketemu jam 9. Nah, itu adalah contoh serangan man in the middle. Nah, bagaimana untuk mencegah serangan integrity? Ya, yang pertama adalah mengontrol akses pengguna. Saat ini, Bapak Ibu, hampir seluruh aplikasi berbasis apa? Kredensial, berbasis username, password, berbasis biometrik, sidik jari, wajah, suara. Tujuannya untuk apa itu semua adalah kendali akses agar orang tertentu dengan hak tertentu itu dapat menggunakan data atau informasi, sedangkan orang yang lain itu hanya bisa mengakses untuk membaca saja, misalnya begitu. Yang kedua adalah autentikasi. Contoh paling gampang adalah ketika Bapak Ibu melakukan transaksi dapat dikirimi kode OTP. Nah, itu adalah bentuk autentifikasi untuk memastikan bahwa memang Bapak atau Ibu yang berhak masuk ke dalam sistem. Nah, yang ketiga adalah enkripsi. Enkripsi ini apa? Penyandian. Jadi, penyandian ini adalah menyamarkan data agar tidak dapat tampil sebagaimana mestinya. Hanya ketika menggunakan dekriptor, karena enkripsi itu berarti ada enkriptornya. Dekriptor
yang sah untuk dapat menguraikan sandinya. Kemudian yang terakhir adalah backup dan recovery. Ini terutama untuk organisasi yang vital semacam perbankan dan pemerintah ya Bapak Ibu. Itu sudah seharusnya melengkapi dengan sistem backup. Sistem backup itu apa? Sistem yang menggandakan data sesuai dengan tanggal atau kronologis tertentu. Sehingga apabila terjadi serangan, maka data aslinya itu tetap tidak berubah. Ketika ada proses backup, pasti ada proses recovery. Recovery ini adalah pemulihan. Artinya ketika terjadi serangan, data itu rusak, maka dapat dipulihkan dari backupan atau cadangan tadi yang tidak terkena serangan. Nah, berikut ini adalah contoh kontrol akses yang sangat sederhana dan mudah kita praktekkan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui. Ya, jadi itu adalah salah satu bentuk contoh kontrol akses ketika kita menggunakan layanan cloud. Dalam hal ini adalah kemudian pencegahan serangan availability. Bagaimana agar availability-nya tidak terganggu? Yang pertama, menggunakan layanan pelindung denial of service. Sehingga tadi yang di ilustrasi video bahwa ada penyerang yang masuk ke dalam jaringan itu dapat dicegah. Yang kedua, memastikan bahwa bandwidth yang digunakan mencukupi. Nah, ini agak relatif ya Bapak Ibu, tergantung dengan perkiraan atau estimasi jumlah user yang akan menggunakan. Nah, yang ketiga, menggunakan redundancy, firewall, dan proxy server. Artinya ada server pendukung selain server utama, redundant. Jadi kata redundant itu berulang, artinya ada server pendukung yang digunakan ketika server utama kebanjiran. Yang kedua adalah memasang firewall atau semacam alat penyaring ya, firewall ini, dan proxy server. Dan yang terakhir adalah penggunaan akses control. Setiap orang yang akan menggunakan Wi-Fi misalnya harus memasukkan username dan password. Ini biasanya ada di hotel-hotel ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih langkah sederhana dalam melakukan keamanan informasi apabila koperasi Bapak Ibu belum memiliki sistem informasi yang biasanya telah tersedia fitur keamanannya? Langkah pertama adalah mengklasifikasi aset. Di sini adalah aset digital ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu masih menggunakan aplikasi perkantoran, pastikan file atau data sensitif itu digunakan password bawaan aplikasi saja Bapak Ibu. Misalnya Office. Office itu bisa dipasang password Bapak Ibu untuk melindungi data agar tidak dibuka oleh orang. Yang kedua, keamanan perangkat. Nah, laptop misalnya, kalau itu adalah laptop kantor gitu ya, bukan laptop pribadi, tetap harus dipasangkan username dan password Bapak Ibu, dibagi role-nya.
Nah, ini nanti misalnya Bapak Ibu ingin bertanya lebih teknis, Mas Adit ini jagonya ya Bapak Ibu, sudah sering team up sama saya untuk mengaudit keamanan informasi. Yang ketiga adalah penggunaan internet yang termanage atau terkelola. Artinya mungkin ada pembagian bandwidth, pembagian IP ya, atau pembagian atau pembatasan website. Ada website tertentu yang pada saat jam sibuk kantor itu tidak boleh diakses. Misalnya kita buat whitelist dan blacklist. Whitelist itu adalah website yang bisa diakses selama jam kantor misalnya. Sedangkan blacklist itu adalah website yang tidak bisa diakses selama jam kantor. Nanti ketika jam kantor usai, maka bisa saja blacklist ini menjadi whitelist. Yang ketiga adalah keamanan fisik. Ya, ibaratnya kalau ruangan ya harus ada pintunya. Kalau ada pintunya, ya harus ada kuncinya. Yang keempat adalah pengelolaan password. Tidak dapat dipungkiri, kita mungkin harus menghafal berbagai macam password ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus membedakan, misalnya untuk kantor itu diberi kode tertentu yang hanya dipahami oleh Bapak Ibu, supaya tidak mudah lupa. Kalau password m-banking misalnya, nah itu juga diberi kode lagi, supaya Bapak Ibu tidak lupa. Inilah yang dimaksud dengan pengelolaan password, agar tidak terlalu sering melakukan reset password. Yang keempat, penggunaan email. Nah, pastikan Bapak Ibu ketika menggunakan email yang tidak dibuka di perangkat sendiri, itu dipastikan logout ketika selesai. Karena email modern sekarang itu masa logoutnya lama ya Bapak Ibu. Contohnya di laptop saya pribadi ini, masa logoutnya yang otomatis itu lama sekali, bisa 2 minggu baru logout sessionnya aktif, sehingga akan berbahaya jika logout ketika membuka email di bukan komputer pribadi. Nah, mengklasifikasi aset. Nah, Bapak Ibu, aset digital itu sangat rawan ya, sehingga perlu kita klasifikasi. Secara umum, standar klasifikasi aset itu ada 3. Aset tipe publik, aset terbatas, dan aset privat. Akses publik boleh tidak ada password sama sekali, karena semua orang boleh baca. Akses terbatas berarti hanya orang-orang dengan password tertentu akan membaca. Kalau akses privat itu adalah hanya diri kita yang boleh membaca, sehingga passwordnya hanya kita yang mengetahui. Nah, selain pengamanan secara perangkat lunak, kita juga harus mengamankan secara fisik. Bagaimana yang tadi saya sampaikan, kalau kita punya ruangan, ya harus punya pintu. Kalau punya pintu, ya harus punya kunci. Untuk ruang data center, Bapak Ibu, atau ruang server, kuncinya nggak cukup 1 ya, Bapak Ibu. Minimal 3. Apa saja? Kunci biasa. Kalau seperti kunci pintu rumah, itu adalah kunci biasa. Yang kedua mungkin ditambah gembok. Boleh. Yang ketiga menggunakan PIN, misalnya semacam itu. Atau kalau mau canggih-canggihan, pertama menggunakan kunci konvensional, kedua menggunakan PIN biometrik. Itu berarti tingkat keamanannya lebih tinggi ya, dibanding hanya kunci biasa, gembok, sama PIN. Kemudian batasi akses masuk ke ruang sensitif. Jadi
Kalau ada orang lain yang masuk, itu harus izin terlebih dahulu. Dan kita pastikan tingkat kepentingan orang tersebut untuk masuk ke ruangan kita. Nah, yang ketiga, jangan berbagi akses ke semua orang. Saya pernah mendatangi sebuah lembaga, Bapak Ibu, yang passwordnya menggunakan Gmail, user dan passwordnya ditempel di lemari. Nah, ini sudah pelanggaran berat kalau dia dilakukan audit keamanan. Karena apa? Siapapun bisa masuk menggunakan user itu dan password tersebut. Nah, ini pelanggaran berat. Jadi tidak berbagi akses ke semua orang. Yang terakhir, yang paling penting adalah mengendalikan segala aktivitas. Kalau di ISO 27001 itu ada istilah clear screen, clear dash. Ini contoh kecil aja, salah satu klausulnya. Artinya apa? Laptop atau PC tempat kita bekerja, apabila kita di ruang publik, misalnya kantor, maka harus kita pasang pengaman layar, Bapak Ibu. Misalnya 2 menit tidak disentuh keyboardnya, mouse-nya, dia otomatis mengunci layarnya. Minimal ini akan memperlambat orang mencuri data secara langsung, karena dia harus menebak password. Clear dash, nah ini seringkali kalau kita bekerja di kantor, ngeprint, kemudian nggak jadi, maka kertas itu ditaruh meja. Padahal kertas itu sudah ditetapkan klasifikasinya adalah data terbatas atau informasi terbatas. Tapi karena kecerobohan kita sendiri, di print nggak jadi dipakai, ditaruh meja. Ini adalah pelanggaran berat juga dari sisi ISO. Karena ada kewajiban clear dash. Pastikan meja kita rapi dan bebas dari informasi sensitif. Nah, berikutnya adalah sistem operasi. Lakukan update teratur ya, Bapak Ibu. Pengguna Windows, pengguna iOS, pengguna Android. Ya, pastikan selalu update otomatis untuk sistem operasinya. Yang kedua adalah penggunaan antivirus. Pastikan di laptopnya Bapak Ibu ada antivirus aktif yang sudah terupdate database virusnya. Kemudian pastikan aplikasi selalu update ke versi terbaru. Dan yang terakhir ini sudah saya sampaikan, aktifkan fitur lock pada perangkat saat ditinggalkan. Kemudian matikan komputer ketika tidak digunakan. Jadi kita bepergian dalam waktu lama di kantor pun misalnya, dadak kita harus keluar, ya di shutdown saja, walaupun mungkin sudah aktif screen lock-nya. Kemudian ini yang sangat penting Bapak Ibu, jangan menggunakan removable media. Apa sih removable media? Flash disk yang paling gampang. Yang tidak diketahui punya siapa atau mengandung apa. Flash disk itu adalah salah satu sumber penyebar virus yang paling besar, yang tanpa disadari oleh pemiliknya. Kalau ingin data Bapak Ibu aman, satu kantor itu, ada satu komputer yang dikhususkan untuk memeriksa flash disk terlebih dahulu. Jika memang tidak dihindari penggunaan flash disk. Scan flash disk tersebut di PC yang tidak terhubung ke jaringan. Apabila memang dinyatakan aman, baru boleh ditancapkan di komputernya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kehati-hatian dalam menyimpan data pribadi. Pastikan Bapak Ibu membuat folder
yang memang dikhususkan untuk menyimpan data pribadi. Akan lebih baik jika folder ini bisa dilengkapi fitur penguncian, sehingga pada saat dibuka diminta memasukkan PIN atau password. Dan yang keempat adalah memasang penutup kamera depan pada perangkat. Bapak Ibu, dengan kecanggihan hacker sekarang, webcam kita itu tanpa sadar sering bisa diakses ketika komputer kita terkena malware. Nah, akibat bisa diakses ini, maka attacker bisa atau penyerang bisa melihat aktivitas yang kita lakukan tanpa diketahui. Karena itu bisa menutup manual kamera pada perangkat, misalnya diberi kertas semacam itu. Nah, ini adalah hal-hal yang diberikan ketika kita melakukan penyimpanan password. Yang pertama adalah kata sandi yang mudah ditebak. Tanggal lahir, nama anak, nama istri, tanggal lahir istri, tanggal lahir anak. Mudah ditebak. Kemudian menuliskan kata sandi di HP atau di file. Ini biasanya Bapak Ibu yang sudah berusia 55 ke atas itu kan sudah mulai sering lupa. Nah, biasanya ditulis itu kata sandinya. Nah, ini kejadian ini adalah kejadian nyata Bapak Ibu ada di sebuah organisasi di mana salah satu personelnya ya itu selalu menyimpan kata sandinya di buku. Nah, suatu ketika karena manusia itu tempatnya lupa, buku ini diletakkan di meja. Nah, kemudian ada orang gitu ya yang iseng membuka buku dan membaca bahwa ada daftar password, daftar kata sandi. Segera itu difoto, kemudian ditutup lagi bukunya, pergi. Nah, tanpa sepengetahuan pemilik buku, pemilik akun, user dan password-nya tadi dipakai oleh orang tersebut dan melakukan perubahan data-data sensitif yang harusnya tidak boleh dirubah. Apa yang terjadi? Ya, organisasinya gempar karena datanya kan berubah, sedangkan pemilik akun bersumpah tidak melakukan perubahan. Tapi komputer itu kan tidak punya mata ya, Bapak Ibu. Pokoknya dia membaca log user dan password-nya benar, ya dipikir itu adalah pemilik yang sah, kan seperti itu. Nah, otomatis log dari server mencatat bahwa misalnya kita yang sedang login dan melakukan perubahan. Nah, karena pemilik akunnya sudah bersumpah tidak melakukan perubahan, langkah berikutnya adalah audit forensik. Baru dapat dibuktikan siapa pelaku sebenarnya yang merubah data. Kemudian sebisa mungkin tidak menggunakan fitur remember password. Biasanya browser itu kan nawari ya Bapak Ibu. Apakah akan disimpan kan gitu ya. Jangan sekali-kali tekan ya, yes, oke. Jangan. Karena apa? Browser itu juga aplikasi paling rawan untuk dilakukan proses pencurian data. Dan yang terakhir adalah berbagi kata sandi. Ya, tadi sudah saya contohkan, ada organisasi yang menuliskan user dan password-nya di lemari, pintunya lemari itu, sehingga semua orang bisa membaca.
Dan ini adalah yang harus dilakukan ketika kita mempunyai password. Gunakan kata sandi dengan kombinasi unik. Ya, misalnya kata Indonesia itu ada dolar, I-nya itu adalah angka 1 ya. Kemudian Indonesia itu kombinasi angka dan huruf. Yang kedua, gunakan penggantian berkala. Ini untuk aplikasi M-Banking itu sangat disarankan ya Bapak Ibu. Terutama ada bank tertentu itu yang memaksa penggunanya mengganti kata sandi. Saya sering mengalami ini Bapak Ibu. Tiap 3 bulan M-Banking saya tuh memaksa saya mengganti kata sandi. Ini yang baik. Kalau nggak diganti, nggak bisa dipakai. Berarti harus ganti dulu. Yang ketiga itu menjaga kerahasiaan kata sandi. Dan yang terakhir, ubah kata sandi yang diberikan. Contoh kalau kita mendaftar, biasanya mendaftar sebagai penabung baru, nasabah bank baru, itu kan dapat PIN bawaan dari sistem kan. Nah, PIN ini segera saja Bapak Ibu ganti ketika tabungan kita telah aktif. Tujuannya apa? Ya, menjaga transaksi ilegal. Ini adalah yang tidak boleh dilakukan. Mengungkap informasi pribadi, mengklik tautan, membuka email yang mencurigakan dan membalas, seperti tadi ya, phishing, menyebarkan kebencian, dan ini yang biasanya sering digunakan oleh orang-orang ya, menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun. Begitu satu akun jebol, maka semua akunnya akan ikut jebol. Kenapa? Kata sandinya sama. Dan baru-baru ini ada kasus di salah satu rumah sakit, itu tidak tahu kalau dokter yang dipekerjakan adalah dokter gabungan. Mungkin Bapak Ibu sempat membaca berita ini. Itu akibat ada informasi pribadi yang dia temukan di internet berupa ijazah kedokteran, kemudian fotonya diganti, ya, ijazah tadi dicetak di kertas yang bagus, seolah-olah asli, fotonya diganti dengan foto dirinya, terus dilaminating, dipakai melamar pekerjaan dengan profesi dokter. Nah, kecurangan ini tidak terungkap selama 2 tahun. Jadi dia aman menjadi dokter-dokteran tadi selama 2 tahun. Baru terbongkar saat dilakukan proses audit yang mendalam terhadap seluruh data sumber daya manusia, termasuk dokter di rumah sakit tersebut. Ini akibat pengungkapan informasi pribadi. Nah, apa yang boleh dilakukan? Ya, tentu kita harus menggunakan internet secara positif. Kemudian privasinya kita kalikan agar mencapai tingkat keamanan yang baik. Pastikan ketika kita membuka website itu diawali dengan HTTPS ya, bukan HTTP saja Bapak Ibu, tapi ada S-nya. S-nya singkatan dari secure. Kemudian bermedia sosial dengan hati-hati dan selalu memeriksa identitas orang yang tidak dikenal saat dihubungi. Ini yang tidak boleh dilakukan pada saat menggunakan email. Kita tidak boleh mengirimkan email, ancaman, penghinaan, dan sebagainya. Membuka email atau attachment seperti phishing tadi ya, tak kenal, ada link yang dibuka. Saya sendiri sudah pernah mengalami sering dikirimi link yang tidak jelas Bapak Ibu, dan tidak pernah saya hiraukan.
selalu saya abaikan. Kemudian mengirim informasi pribadi ke orang yang tidak dikenal, mengirim email berantai atau email hoax, dan mengirim email atas nama pengguna lain. Sedangkan ini adalah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga kerahasiaan dan keamanan email, ya. Mewaspadai attachment, ya, atau lampiran. Kemudian menghapus email spam atau junk secara berkala. Memastikan identitas email pengirim atau penerima, dan memverifikasi email kepada pengirim. Artinya dikonfirmasi, ya, apakah sudah menerima email yang kita kirimkan. Nah, ini adalah beberapa peraturan yang berlaku di negara kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah PP nomor 1 tahun 2019. Nah, di pasal 15 ayat 1 itu disampaikan bahwa PSTE wajib menghapus informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak relevan di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan. Contohnya, saya berniat mengirim email ke teman saya, tapi saya keliru mengirim email tersebut ke Mas Adit. Mas Adit harus mau bersedia menghapus email yang salah tadi ketika saya beritahukan. Mohon maaf, saya keliru mengirim email. Mohon dapat dihapus. Nah, PSTE itu harus memenuhi permintaan itu. Kita hapus email yang salah kirim tadi. Kemudian pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan TI dan TE harus melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan transaksi dan informasi elektronik. Ini sudah diatur sama pemerintah, mereka yang punya perangkat. Kemudian apabila PSTI itu melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran tertulis, denda, penghentian sementara, pemutusan akses, atau dikeluarkan dari daftar. Artinya masuk blacklist. Ini adalah terkait PP. Nah, apakah koperasi masuk PSTE? Iya. Karena kopi adalah salah satu bentuk dari organisasi yang mungkin ketika koperasi itu punya sistem informasi, berarti sudah menjadi penyelenggara sistem elektronik. Kemudian peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI. Bahwa standar teknis keamanan itu ada beberapa aspek. Yang saya beri warna kuning itu adalah aspek dasar yang tadi kita bahas di awal, yaitu CIA, confidentiality, availability, dan integrity. Itu diartikan sebagai keaslian. Kemudian ada keutuhan dan kenirsangan. Nah, itu ada di pasal 19. Dilanjutkan di pasal 20, terpenuhinya aspek kerahasiaan dengan prosedur menetapkan klasifikasi informasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada 3 klasifikasi dasar, yaitu publik, terbatas, dan privat. Kemudian melakukan enkripsi. Ya, untuk data sensitif sebaiknya dienkripsi, Bapak Ibu. Nah, ini jika sistem informasinya memang yang dibeli atau dimiliki itu sudah standar SMKI, pasti menggunakan enkripsi. Menerapkan pembatasan akses terhadap data, ya ini gampang, tinggal siapkan form login. Itu akan memenuhi unsur ketiga, melakukan pembatasan akses. Berikutnya ada di pasal 21
Aspek keaslian prosedurnya menyediakan mekanisme verifikasi. Bisa dengan tanda tangan digital, bisa dengan OTP atau bentuk lain. Menyediakan mekanisme validasi. Nah, ini termasuk tadi ya, Bapak Ibu, OTP, fingerprint ya. Dan menerapkan sistem hash function. Ini nanti kalau ingin tahu hash function, nanti bisa tanya teknisnya ke Mas Adit. Itu yang menyamakan aslinya. Kemudian terpenuhinya aspek availability, itu ada prosedurnya. Yang pertama pencadangan secara berkala, backup dan recovery ya Bapak Ibu. Membuat perencanaan untuk menjamin data dan informasi selalu dapat diakses. Pastikan servernya handal. Kapanpun data itu dibutuhkan, jangan sampai servernya mati, sehingga tidak bisa diakses. Menerapkan sistem pemulihan. Kalau terjadi serangan, karena tadi sudah punya backup kan, Bapak Ibu, pencadangan, keamanan informasi berupa Undang-Undang PDP. Nah, di UU PDP ini ada pasal 5 bahwa subjek data pribadi mempunyai kewajiban tentang kejelasan identitas, kepentingan hukum, tujuan, dan penggunaan data, serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Ini biasanya yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah tidak dapat dipungkiri bank dan juga asuransi. Data kita itu menyebar ke mana-mana, ke berbagai macam bank yang kita sendiri tidak pernah ada hubungan dengan bank tersebut atau lembaga asuransi tersebut. Kemudian di pasal 16 ayat 2 diatur bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi. Dan di pasal 57 ayat 2, apabila pengelola data pribadi melakukan pelanggaran, ada sanksinya berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, penghapusan atau pemusnahan, dan denda administratif. Undang-undang PDP ini sempat lama pembahasannya, Bapak Ibu, di DPR RI, karena pada saat itu banyak organisasi yang takut kalau ini diberlakukan, mereka akan terkena lebih dahulu. Sehingga lama sekali untuk disahkan. PDP ini, Bapak Ibu, memerlukan pengesahan sampai ganti periode DPR. Jadi draftnya ini muncul di tahun 2018, tahun 2019 kita pemilu, ganti anggota dewan, baru pada tahun 2022 itu berhasil disahkan. Kemudian UU ITE perubahan terakhir terjadi di tahun 2016. Ada di pasal 40 ayat 2 dan pasal 45A ayat 1. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan. Nah, ini belum bisa. Terus terang pemerintah belum 100% melindungi. Ingat tadi di awal saya sampaikan terjadinya berbagai kebocoran data kependudukan. Nah, itu menunjukkan pemerintah belum berhasil melindungi kepentingan umum. Kemudian di pasal 45 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan. Tadi sudah saya sampaikan, lembaga yang paling sering melakukan pelanggaran adalah perbankan dan asuransi. Kemudian di pasal 45A ayat 1, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan sebagainya, ini sudah sering kita dengar ya, itu ada dana 6 atau denda 1 miliar. Dan ini di bagian akhir ya, Bapak Ibu, membangun
kewaspadaan. Nah, seperti apa sih? Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Hari-hari tanpa scrolling medsos emang ibarat makan tanpa bumbu, hambar. Dan ajaibnya, kita nggak perlu bayar buat ngakses media sosial. Cukup login dan nikmati. Bahkan banyak juga yang makin medsos untuk jadi ladang nyari duit. Tapi dibalik itu semua, ternyata ada rahasia besar tersembunyi. Apa itu? Siap-siap aja, karena kita akan memasuki sisi lain dari media sosial. Karena kalian berpikir dari mana perusahaan media sosial dapat uang, padahal kita nggak pernah bayar. Ternyata bagi perusahaan media sosial, kitalah produknya. Coba inget-inget, kalian pasti pernah nge-like atau nge-search suatu barang, terus beberapa saat kemudian muncul ini kan? Ya, itulah salah satu trik mereka untuk dapetin uang lewat iklan. Intinya segala aktivitas kita di internet ternyata jadi sebuah catatan tentang diri kita. Apa yang kita suka, siapa yang kita idolain, tempat nongkrong kita, dan banyak lagi. Dan catatan itulah yang nantinya dikasihin ke pengiklan. Emang terasa serem. Tapi kalau gitu cara lagi saya sebut aneh rebut itu berita, nonton video tutorial, sampai nonton keseruan netizen yang gabut dan hobi ribut-ribut. Nyatanya media sosial emang didesain buat bikin kita ketagihan. Contohnya fitur-fitur ini yang emang bikin kita ngerasa senang rebahan sambil scrolling seharian. Apalagi saat pandemi gini, saat diam di rumah bikin kita jadi lebih sering media sosial. Dan gak jarang, efek dari ketagihan inilah yang juga menjadi masalah-masalah yang lebih panjang. Jadi kalau gitu, apakah intinya media sosial banyakkan jeleknya daripada baiknya? Sebenarnya belum tentu juga. Intinya, kita sebagai pengguna lah yang juga harus lebih pintar daripada media sosial. Sadarin kalau dunia nyata itu yang ada di sekitar kita dan utamain waktu sama keluarga. Kalau capek sama omelan netizen, tutup media sosial dulu. Mulai debat grup keluarga yang bersama omongan tetangga, mending pelajarin hal-hal ini biar kita jadi penengahnya. Jadi begitulah media sosial, tempat yang sekaligus bisa jadi surga atau neraka buat kita. Makanya penting juga buat selalu hati-hati sama apa yang kita upload, karena di alam liar media sosial, satu screenshot aja bisa jadi bahan. Atau mulai mengambil jarak. Tulisin pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, Nah, itu tadi adalah contoh bahaya dari pemanfaatan media sosial. Sehingga dianjurkan kita menjaga etika dalam media sosial. Seperti apa, Bapak Ibu? Ngomong di media sosial pada dasarnya sama aja kayak ngomong langsung di depan orang banyak, karena kita punya penonton atau pembaca. Jadi, semua ucapan dan tingkah laku kita harus benar-benar diperhatikan ya. Karena semua konten yang kita unggah secara publik bisa diketahui oleh siapa saja, jejak digital sama orang. Sekarang banyak loh perusahaan yang merekrut orang dengan ngelihat medsosnya. Ternyata serius juga ya. Nah, makanya ada 3 hal penting yang smart people perlu pikirkan sebelum upload atau share: akurasi, dan properti. Yang pertama soal privasi. Smart people, kita harus menghargai privasi di dunia maya. Jangan mengumbar informasi pribadi secara berlebihan, entah milik sendiri atau milik orang lain tanpa izin. Misalnya alamat tempat tinggal, nomor telepon, foto pribadi, riwayat penyakit, atau permasalahan pribadi atau keluarga. Patah nyebarin informasi privasi ini bisa jadi masalah loh smart people, kayak pencurian identitas, peretasan, penipuan, teror, ataupun bullying. Yang kedua, akurasi. Nah, buat kamu yang sering share nih, sebelum klik tombol share, pastikan konten yang bakal disebar konten yang benar dan bermanfaat. Cek validasi informasi dengan lihat pemberitaan di sumber lain, kredibilitas media, dan keaslian gambar atau video. Jangan sampai kita ikut-ikutan nyebarin hoax atau fitnah. Kalau bisa juga jangan nyebarin gosip deh. Gosip yang nyebar tanpa kendali bisa bikin resah dan ngerugiin banyak orang. Yang ketiga, properti.
Smart people harus menghargai hasil karya orang lain di dunia digital. Semua karya, entah dalam bentuk ide, tulisan, gambar, audio, atau video, yang smart people ambil, edit, atau sebar di media sosial harus nyantumin nama pembuat konten, kecuali diizinkan lain oleh pihak pemegang hak cipta. Kalau kita nggak hati-hati upload atau share sesuatu, bisa jadi kita berurusan dengan hukum atau jadi korban kejahatan di dunia maya loh smart people. Wah, jangan sampai ya. Selain upload dan share, kita juga sering kan ketemu atau bahkan ikutan diskusi di media sosial. Dalam debat atau diskusi, walaupun kita nggak sepaham, kita sebaiknya tetap menghargai lawan bicara. Semoga kita bisa jauh-jauh dari komentar yang menghardik, ngejek, apalagi ngebully ya smart people. Nah, yang penting juga nih, kita jangan sampai ikut-ikutan nyebar negatif di media sosial, kayak pornografi, gambar atau video sadis, pelecehan, atau hal lain yang bisa merusak moral atau ganggu kenyamanan netizen di media sosial. Jauh lebih keren kalau kita sebarin optimisme, perdamaian, atau pengetahuan. Bisa juga dipakai wirausaha atau gerakan sosial lewat media sosial. Banyak loh yang udah sukses dan nolong banyak orang dari media sosial. Intinya, kita bisa bikin suasana positif dan damai. Gak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Asik kan? Ya, ini juga mewaspadai kita, jadi pastikan ada pengaturan privasi ya, Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan di berbagai platform, karena setiap media sosial mempunyai settingan yang berbeda antara satu sama lain. Settingan WhatsApp berbeda dengan settingan di Instagram, berbeda lagi dengan Facebook, berbeda lagi dengan YouTube, dan sebagainya. Kemudian, jika kita memiliki akun media sosial lebih dari satu, maka yang lain bisa jadi jarang dibuka. Nah, walaupun demikian, jika kita punya akun di berbagai media sosial, kita buka secara berkala, Bapak Ibu, walaupun mungkin yang paling aktif misalnya WhatsApp. Nah, apabila Bapak Ibu punya akun Instagram, YouTube, atau Facebook, tetap dibuka walaupun tidak terlalu rutin. Nah, ini untuk memastikan akunnya tidak dibajak. Kemudian, hindari membagi identitas pribadi. Jika diperlukan, maka dijabri. Kemudian lapor ke pengelola media sosial jika kita kehilangan akses, misalnya tiba-tiba tidak bisa menggunakan akun Instagram kita lagi, tiba-tiba tidak bisa masuk ke Facebook kita lagi. Ini adalah sering sekali dialami oleh pemilik akun. Oke, Bapak Ibu, demikian tentang keamanan informasi. Saya kembalikan ke Mas Adit selaku moderator. Halo, Mas Adit. Baik, terima kasih Pak Agus telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa di malam hari ini. Kemudian apakah dari peserta ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Pak Agus? Nah, untuk pertanyaannya kali ini, atau barangkali yang dapat menjawab kuis dari Pak Agus nanti itu akan mendapatkan jumlah pulsa senilai 50.000. Ya, oke, Mas Adit, silakan disampaikan kuisnya. Nanti kita pastikan apakah jawaban yang diberikan oleh peserta dapat diberikan status benar atau salah. Ya, mungkin tidak apa-apa Mas Adit kalau ditulis. Ya, ini mungkin saya bacakan, kemudian saya taruh di chat saja, barangkali Bapak Ibu dapat melihatnya.
Jadi mungkin kuis yang pertama ini sepertinya cukup gampang. Jadi dari materi yang disampaikan oleh Pak Agus itu tadi, eh, mengapa keamanan informasi khususnya dalam bidang koperasi akuntansi itu sangat penting di era digital kali ini. Nah, itu mungkin ada yang bisa menjawab, monggo langsung menyalakan mic-nya. Ya, bebas sekali untuk menjawabnya, jadi jangan takut salah ya Bapak Ibu. Ya, ini ada satu jawaban dari Bu Leani di kolom chat. Jawabannya adalah mencegah pencurian data pribadi oleh orang yang tidak berkepentingan. Nah, bagaimana Pak Agus untuk jawabannya? Eh, Coba kita tunggu dulu ya Mas Adit, barangkali ada peserta lain yang juga memberikan pendapatnya atau jawabannya. Baik, ya ada lagi yang memberikan jawaban, bisa disampaikan di kolom chat seperti Bu Leani atau langsung menyalakan mikrofonnya. Ya, ini ada jawaban berikutnya dari Pak Bima Ersi, pendamping koperasi modern. Jawabannya adalah biar data tidak bocor dan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian jawaban berikutnya oleh Bu Francisca, mohon izin menjawab Pak Agus, maaf, perlindungan data dengan sistem informasi sering menyimpan informasi sensitif seperti data pribadi, rahasia bisnis, informasi klien. Keamanan yang lemah berarti risiko data tersebut jatuh ke tangan yang salah dan dapat disalahgunakan. Nah, ternyata banyak sekali jawaban-jawaban yang sangat variatif dari uh, Bapak Ibu. Di sini ada Pak Evan Firdaus, keamanan data informasi entitas sangat penting dan harus dijaga. Dan selanjutnya dari Pak Suyanto, agar tidak berdampak buruk baik pribadi maupun secara umum. Nah, di sini ada jawaban lagi dari Bu Malia, agar data tidak diambil atau disalahgunakan oleh orang-orang yang akan merugikan.
Baik, Pak Agus, apakah sudah cukup atau menunggu jawaban lagi? Baik, Ya, boleh Mas. sepertinya Tadi bisa ke soal yang kedua. Mungkin nanti ini kita eh, lihat ya, siapa yang paling eh, baik jawabannya. Oke, silakan Mas Adit. baik, untuk pertanyaan kedua akan saya siapkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk soal yang kedua, tindakan apa sih yang dapat diambil oleh koperasi untuk meningkatkan keamanan informasi dalam aset digital mereka? Nah, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Agus, eh, kiat-kiat bagaimana cara mengamankan atau meningkatkan keamanan informasi di aset digital. Nah, ini mungkin bisa dijawab, mencoba menjawab soal kedua ini. Untuk soalnya sudah saya taruh di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya. Ya, tapi Bapak Ibu yang sudah menjawab di soal satu boleh ikutan jawab di soal dua karena pesertanya memang hari ini tidak terlalu banyak ya. Ya, silakan kalau ternyata eh, dua-duanya benar, nah, berarti Bapak Ibu lagi beruntung seperti itu. Ya, benar. Jadi barangkali nanti eh, mendapatkan keduanya benar, itu akan mendapatkan 100.000 untuk pulsanya. Seperti itu. Jadi bisa dijawab dua-duanya, barangkali nantinya akan mendapatkan hadiah tersebut. Baik, sudah ada jawaban pertama dari Bu Leani, yaitu menjaga data koperasi yang bersifat konfidensial, integrity, dan availability. Ada jawaban lain dari Pak Bisri. Untuk menjaga aset digital, sebaiknya menjaga kata sandi dengan sangat hati
dan jangan dipublikasi dari penulisan dan kata sandi yang sangat mudah dibaca, dan sebaiknya jangan menggunakan akses WiFi dalam waktu transaksi untuk menjaga cyber. Berikutnya dari Pak Evan, bekerja sama atau menyewa jasa keamanan data informasi entitas karena mereka ahlinya. Kemudian dari Pak Suyanto, memberikan PIN atau password baik anggota maupun adminnya. Nah, ada jawaban baru dari Bu Malia. Langkah yang bisa dilakukan, satu, melakukan keamanan fisik, keamanan PIN, kontrol segala aktivitas. Yang kedua, keamanan perangkat, matikan komputer saat tidak digunakan, dan menggunakan remotable media. Hati-hati menyimpan data pribadi. Yang ketiga, mengelola password menggunakan sandi. Kemudian jawaban dari Pak Bima Ersi, mengganti password secara berkala. Baik, sepertinya sudah tidak ada tanggapan ini dari Bu Sarah. Selalu update software, autentikasi, dua faktor, dan gunakan kata sandi dulu. Baik, kuis saya tutup. Akan saya umumkan segera siapa nih yang akan mendapatkan pulsa sebesar 50.000 sebanyak 2 orang. Nantinya jika yang saya sebut ini nanti mendapatkan pulsa 50.000 dapat menghubungi saya. Saya sudah berada di grup. Nanti menghubungi nomor yang ada di grup saja. Nama saya Dityananda, di situ ada. Saya yang terakhir nge-share form untuk presensi. Nah, itu nomor saya. Jadi nantinya pemenangnya bisa menghubungi saya untuk proses pembagian pulsanya bagi yang beruntung di malam hari ini. Baik, di sini saya sudah mengantongi 2 nama untuk pemenangnya siapa saja. Jadi saya umumkan untuk pemenang pertama di soal pertama. Selamat untuk Bu Frans. Selamat telah mendapatkan pulsa sebesar 50.000. Nanti dapat menghubungi saya ya, Bu. Ya, selamat Bu. Kemudian untuk soal yang kedua, selamat untuk Bu Malia yang telah mendapatkan pulsa 50.000. Nanti dapat menghubungi saya untuk proses transfer pulsanya. Seperti itu. Baik.
Selamat Bu Malia, sama-sama. Terima kasih peserta workshop koperasi yang telah hadir di malam hari ini. Dan dari kami, terima kasih juga Pak Agus telah berkenan hadir untuk menyampaikan materi di malam hari ini, yang materi yang sangat berbobot sekali tentang keamanan. Akhir kata dari saya, barangkali ada salah mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama Ibu.